المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وأفضل أما بعد. Yang dimuliakan para alim ulama, Pak Imam, tokoh masyarakat, para jemaah, khususnya jemaah subuh Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah subuh ini kita dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh. Dan untuk kajian subuhnya kita ngaji yang ringan-ringan, yang tidak terlalu memusingkan kepala, tetapi sudah sering kita baca, di mana saya selalu mengkaji tentang kajian tafsir ayat Al-Quran, surah yang mana saja. Tapi malam ini atau subuh ini mungkin kita sedikit mengkaji tentang surah Yasin. Salah satu teks ayatnya, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Selalu bahkan hafal, Pak Haji Saliman Nur sangat hafal sekali. Pak Magister Nasir Sam juga. Mungkin ini kita tahu bahwa teks ayat ini adalah mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya multi tafsir. Multi tafsir. Karena begini, kalau kita lihat teks ayat ini, al-yawma, hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan ngomong, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menyaksikan, kaki mereka menyaksikan, bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka buat. Jadi dalam pemikiran kita, kalau kita mau menanyakan atau mengkritisi lah bahasanya, ini firman Allah ini yang disebut al-yawma ini kapan? Atau nunggu hari kiamat nanti? Bisa jadi. Atau nanti di dalam kubur itu, kan ada namanya pertanyaan kubur. Bisa jadi. Jadi hari ini kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut dikunci, tangan ngomong. Nah, pertanyaannya, orang yang sudah mati kok tangan bisa ngomong? Akan masih ada tangan, kan begitu? Pasti kalau kita yang ingin tahu, masa si tangan ngomong, kaki nyaksikan lagi, kan begitu? Nah, tentunya memerlukan pengkajian, memerlukan analisa, bahwa tangan itu simbol daripada perbuatan kita, simbol perbuatan yang kita lakukan ini dengan tangan. Kaki simbol langkah, simbol langkah. Jadi tangan, perbuatan dengan langkah inilah yang sesungguhnya yang nanti itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Dialah yang akan ngomong. Kata tangan, waktu qallimuna aydihim, tangan ngomong, aku gini, bujur-bujuran kata kaki. Nah, jadi di sini dalam arti bukan yang sebenar-benarnya ngomong itu, tapi inilah yang perbuatan. Maknanya, nah ini bisa mengundang beragam. Kalau begitu Pak Jalal, usah diterangkan jenazah mayat yang kita dikubur. Ngamuk Pak Haji Sulaiman, marah beliau. Dan saya sendiri, keluarga memang keluarga dari Syekh Hasan Al-Banjari, kata Pak Nasir Sam itu, ayah saya kalau baca talqin itu merinding bulu teguk. Keluarga kami memang yang pengarang Dalailul Khairat itu sepupu datuk saya, Syekh Abdul Syukur Mahmud itu. Artinya di sini kami tidak anti talqin. Silakan, ayo beberapa puluh kali pun. Kalau saya balik dari kubur talqinkan. Tapi
daripada keselamatan si mayit ini, ya mungkin tidak terlalu besar begitu, hanya usaha untuk membantu saudara kita. Doakanlah, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadatil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa alaihi wa ala ahlil kubur. Turunkan semuanya rahmat kasih sayang. Ini doa, energi untuk membantu bagaimana saudara kita ni selamat. Doa sampai bertahlilan 3 hari, 7 hari, 25, 40. Kalau memang mampu tak ada masalah. Tetapi yang kita fahami bahawa sesungguhnya yang dimaksud dengan tangan ngomong kaki nyaksikan ini, bahawa berarti masih di dunia ni lah sesungguhnya kita bagaimana melakukan hal-hal yang positif sehingga kaki dapat ngomong. Kaki kita berjuram kata kaki di apa yang dibunyikan tu selalu yang terbaik, memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini. Jadi jangan sampai ada yang bertanya, tak gimana lagi tangan ngomong, kaki nyaksikan, kan begitu. Kan bahasanya itu seakan-akan membuat kita apa namanya itu bertanya-tanya, kan begitu. Oleh karena itu inilah harus tafsir ini, bahwa kita menafsirkan bahwa ternyata amalan kita yang di dunia ini lah bimakan yaksibun, apa yang telah kita lakukan ini, itu yang kita bertanggungjawabkan. Jadi silakan kita membantu dengan doa-doa, kita membantu dengan bermacam-macam usaha dalam rangka mendoakan itu tadi. Sama dengan Rasulullah ketika mendengar salah seorang meninggal di dunia, diazab, tak kuasa, tak tahan dia dengan, diambil pelepah ke rumah. Ya Allah, tolonglah hentikan, tangguhkan azab orang ini sampai ke rumah ini, batang ini layu, begitu. Tapi Rasulullah, kita bisakah seperti itu? Tapi kita tetap berusaha. Jadi ini salah satu kajian kita tentang surah Yasin yang tadi. Lalu di surah Yasin yang lain, ketika Allah firmankan bahwa ini apa? Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan tanda kata Allah, bumi ini mati, gersang, kami hidupkan bumi ini, dalam arti dicurahi air, wa akhrajnaha habban, maka tumbuhlah biji-bijian dari bumi yang mudah disirami air ini tadi. Ya. Kemudian selanjutnya ayat liyakulu min samarihi, untuk dimakan buah-buahnya tuh. Yasin ini kalau kita baca, sering kita baca saat orang meninggal, lebih lagi saat mau kahwin, dibaca 4 penjuru ya, dibaca 4 penjuru sampai berpupuk mulut kita baca yang nyamankan, yang mempelai berdua tu, tapi tak apa-apa, ini usaha kan gitu. Nah, kita membaca Yasin 4 penjuru, bacakan Yasin tu. Nah, sekarang kita makna yang ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita, apa kaitannya? Lihat kalau min samarihi, ini menyuruh kita umat Islam ni, kita di ketapang lahan nganggur banyak. Ngapa misalnya ada mau diusahakan melalui pertanian, perkebunan. Usah dibiarkan supaya umat Islam ni jangan sampai banyak nganggur. Mentang-mentang pegawai ada mau usaha, kan begitu. Mentang-mentang misalnya pedagang ada mau ini. Ini supaya mengamalkan ayat Allah ini tadi, rajin bertani, kan begitu. Biarpun bagaimana, usahakan. Kenapa? Firman Allah ini tadi bahwa menyuruh kita untuk banyak-banyak
mengeluarkan keringat untuk bertani. Karena ini liyakulu min samarihi ini tadi untuk dimakan buah-buahnya tadi itu menyuruh kita bercocok tanam. Nah, ini firman Allah SWT di surah Yasin ini. Jadi ada dua kajian kita. Pertama kita kaji ayat yang mutasyabihat ini tadi, kemudian juga yang kedua ini, tapi masih di surah Yasin. Mungkin Bapak Ibu atau Bapak-Bapak sekalian yang mau bertanya dari kajian saya ini, silakan bertanya. Lanjut dulu. Hah? Lanjut ya. Silakan. Kenapa lanjut dulu? Oh, lanjut lagi. Jadi ini. Jadi ayat-ayat Allah yang bersifat mutasyabihat, yang mutasyabihat artinya multi tafsir ini memang banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana caranya sehingga kita memberikan pemahaman kepada kita sendiri maupun orang lain, tentunya dengan kajian-kajian kita. Kajian kita umat Islam kan hari ini kan udah jelas di surah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah kepada Tuhanmu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah dengan bijaksana, wal mau'izah peringatan, wajadilhum billati ahsan. Dan bermujadalahlah, mujadalah berdiskusi, bisa dalam kasar itu berdebat. Berdebatlah, berargumentasilah billati hiya ahsan, dengan argumentasi yang terbaik. Nah, argumentasi yang terbaik itu adalah Al-Quran. Nah, argumentasi yang terbaik adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini yang sesungguhnya menjadi rujukan kita. Bisa saja pendapat-pendapat belum tak tentu. Makanya kalau kita Muhammad, kita selalu mengikuti ceramah-ceramah Isra Mi'raj ya Pak Nasir Sam. Ustaz-ustaz tuh ngomong tuh bicara tentang ini sehingga durasinya lama, sejam 2 jam. Tapi kadang-kadang apa yang diomongkan benar tak dengan sesuai tak dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ada terkesan meremehkan Nabi kita. Coba kalau andai kata orang Israel itu ngomong gini, orang Yahudi itu, kita umat Islam nih bang, fa'akal mah kata ada Nabi kami, ada Nabi Musa menyarankan supaya Muhammad itu berkonsultasi dengan Allah, jangan sampai terlalu banyak sholatnya sampai 50 kali. Nah, sekiranya ada tak kritis bagi kita? Orang Yahudi bisa bahasa itu mulang harikan lah bahasa itu, mulang harikan bahasa orang pertama. Coba mendak ada Nabi kami itu. Nah, kira-kira yang seperti apa jawaban kita? Nah, bisa jadi cerita-cerita ini Israeliat. Israeliat itu artinya orang-orang Israel menciptakan cerita yang mengesankan Nabi kita ini di bawah, kan begitu. Harus pakai bimbingan. Nah, sekarang kita cari, silakan kita mungkin memahami itu ayat cerita itu, kita yakini, tapi cari dulu dalil yang wajadilhum billati hiya ahsannya tadi. Nah, karena itu kajian-kajian kita kepada beberapa kajian pengamalan-pengamalan dalam agama ini mestinya harus kita banyak kritis terhadap apa itu yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Sehingga bagaimana caranya? Tentunya banyak-banyak belajar, banyak-banyak mengkaji. Di mana Allah menyuruh kita, apa kata Allah? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Disuruh jin dan manusia untuk apa? Menjelajahi petala langit dan bumi. Sama tadi ayat dibaca Pak Haji Saliman Nur, Pak Imam tadi.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit, khalqis samawati wal ardi, langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam, la ayatin li ulil albab, sebagai tanda bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, yang mau berpikir. Artinya kita tidak boleh stagnan, tak boleh kita jumud, tak boleh kita mati dalam berpikir. Berpikir kita harus, dalam agama ini harus berpikir. Berpikir, bujur nikmat, kan gitu. Allah menyuruh kita. Ayat tadi tidak sekadar kita ibadah untuk mendengarnya sebenarnya. Pak Haji Saliman sudah berapa kali mungkin tiap subuh baca ayat ini. Ini memacu kita. Ternyata kita ini ulil albab, harus menjadi ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kata Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kita tidur pun, baring pun, selalu memikirkan tentang khalqis sama, penciptaan langit dan bumi ini. Kata Pak Zainuddin almarhum, ayat Allah itu dua, yang bersifat kauniyah, alam semesta, dan yang bersifat Qur'aniyah. Kauniyah, alam semesta, artinya kita memikirkan, sama seperti Nabi Ibrahim berpikir, siapa Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku. Bulan, matahari dijadikan bulan, dijadikan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan sampai jumud, jangan sampai mati dalam berpikir, woi saya ni udah tua ni, masih enggak. Harus berpikir, dia pun dah tua. Kan kata Nabi Muhammad, udrul ilma minal mahdi ilallah, dituntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata berhenti. Jadi ada upaya-upaya kita mengkaji. Jadi saya mengharapkan tidak sekadar bapak-bapak semuanya mendengar ceramah, tapi mampu juga memberikan masukan-masukan. Kalau saya tidak suka ceramah mengajar, karena saya pikir orang-orang jamaah Adian ini sudah pintar-pintar semua. Tapi kalau mengajak diskusi, kajian kepada ayat-ayat Al-Quran, ayo kita sama-sama dengan syarat mengkaji Al-Quran itu kita bapak-bapak belajar bahasa Arab. Mungkin Pak Nasir Sak bisa mengajarkan, mungkin siapa lagi, mungkin Pak Silman pandai bahasa Arab juga ya. Di sini banyak guru bahasa Arab. Di Pak Ustaz Junaidi ada, bisa mengajar bahasa Arab. Kemudian tafsir, kemudian belajar tafsir, kemudian lagi balaghah. Balaghah itu sastra, Al-Quran itu sastra. Indah sekali waktu kita mendengarnya kalau kita pandai. Bacaannya, apanya itu, bait-baitnya, ininya bersambung menyambung, sambung menyambung, dan sesungguhnya dia tidak kering daripada nilai-nilai budaya, nilai-nilai sastra, keindahan bacaannya. Ini, jadi kita perbanyak untuk mengkaji itu, tidak sekadar mendengar lagi, tapi kita lebih aktif. Karena ulil albab itu bukan sekadar mendengar, tapi dia lebih aktif. Oleh karena itu, saya memacu pada subuh ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas beragama kita dengan banyak mengkaji. Masih banyak kajian-kajian. Kalau saya waktu memberikan kuliah di Al-Haud itu lontarkan kepada mahasiswa itu, bahwa Anda belajar bahasa Arab, terjemahannya ini. Sekarang coba Anda terjemahkan ini. Salah satu contoh saya bilang, coba Anda baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba terjemahkan. Mereka terjemahkan, aku berlindung kepada Allah. Kira-kira benar tak terjemahan itu? Apa tak benar? Pak, pendapat dari dulu mah jangan. Coba andai kata saya menterjemahkan begini, aku berlindung dengan Allah. Dan coba, saya tanya, bi itu bahasa Arabnya apa? Kepada atau dengan? Oh ya Pak, bi itu dengan. Nah, maknanya masuk apa Pak maksudnya? Kata saya, tidak salah berlindung kepada Allah, mungkin sudah kebiasaan kita. Coba Anda bedakan dengan kepada. Aku berganding dengan kau, aku berganding kepada kau, mana yang cocok kalimatnya? Pasti dengan. Kalau dengan itu Allah sudah dengan kita. Kalau kepada baru menuju, andai kata
sambar duluan baru sampai kepada Allah. Arti Allah selalu ada interval, ada jauh jaraknya dengan kita. Dari makna definisi operasionalnya tadi itu. Nah, ini kadang-kadang kita harus kita debatkan itu. Silakan Anda punya argumentasi, kata saya. Adakah kitab-kitab yang menerjemah? Ada Pak ini. Kalau gimana? Kalau saya berpendapat, kata saya gimana? A'udzubi, aku berlindung dengan. Ini salah satu contoh saja. Bapak menyalahkan. Tidak salah Pak. Kita menghormati pendapat lain. Andai kata kita berpendapat, supaya apa? Kita memahami aku berlindung dengan Allah, bahwa kita dengan Allah ni tidak jauh kayak gitu. Kalau kepada kan masih menuju ke kita. Ini untuk maknanya saja kan tidak kan gitu. Sama dengan kita menterjemahkan Al-Fatihah misalnya. Malik Yaumiddin. Coba saya tanya sekarang Mas. Yaumiddin itu artinya apa? Yaumun artinya apa? Hari Pak. Adin agama. Jadi Malik Yaumiddin yang menguasai hari agama. Kalau diterjemahkan yang udah ada apa? Yang menguasai hari pembalasan. Coba kamu cari, ketemukan Yaumuddin menjadi hari pembalasan dengan arti yang bahasa Arabnya Yaumuddin hari agama. Coba andai kata ini, jadi maksud saya itu melontarkan hal-hal yang kemungkinan supaya kita ada kajian-kajian. Ini disebut dengan ulil albab ni tadi. Jangan sampai kita beragama ini hanya taklid itu ngikut ya. Minimal ada kajian-kajian kita. Kajian-kajian itu yang benar gimana Pak? Yang benarnya kita tidak juga dapat. Ini mutlak itu kan dari Allah. Tapi andai kata kita memiliki, misalnya begini, kita terjemahkan yang menguasai hari agama itu, bahwa kita harus beragama hari ini. Detik ini pun jangan sampai keluar dari frame agama, dari real agama. Kira-kira gimana? Bisa juga Pak. Ya kan multi tafsir, silakan kita. Karena Allah memberikan sesuatu ini, ya silakan kata Allah, Anda kan ulil albab, Anda kan memiliki kemampuan untuk mencerna. Jadi ini terjemahkanlah, berpositif thinking, beranggapan baiklah kepada Allah, kan begitu. Jadi luas. Makanya waktu ada majelis ulama berapa puluh tahun yang lalu di Sandai itu, ada Pak Haji Cuno itu bawa buku dari Mekah. Mekah itu Wahabi itu kalau di Indonesia ini kan Muhammadiyah. Muhammad bin Abdul Wahab disebut Wahabi. Wahabi itu bukan nama yang ini, tapi dari nama laqab yang disebutkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, yang kalau di Indonesia ini bawa Ki Haji Ahmad Dahlan. Haji Cuno bawa buku itu oleh Majelis Ulama Ketapang. Waktu itu saya masih anggota. Didebatkanlah bahwa buku itu, kata teman kami salah seorang, udah kami serahkan ke polisi buku itu, katanya. Waduh, kata saya, salah kita ini majelis ulama atau majelis orang-orang pintar. Kenapa buku itu tidak kita ambil, kita kaji? Karena tahu saya itu Pak Haji Cuno yang di Sandai itu tidak pernah dia itu namanya mungkin sudah sakit ujuran tidak ke masjid, dan dia selalu awal, dan dia selalu banyak berbuat kebaikan. Nah, apakah tiba-tiba serta-merta dengan ada buku itu tadi dia dikatakan sesat? Kita kaji, mesti kita kaji, jangan sampai kita tiba-tiba menjustis atau menghukum bahwa sesat sebagainya. Oleh karena itu, maka dalam Islam ini kita harus memiliki ini tadi, wajadilhum billati ahsani tadi. Salah, bukannya polisi tahu baca kitab diberikan ke polisi. Mestinya majelis ulama punya yang namanya majelis fatwa. Fatwa itu kan bisa memfatwakan ini sesat dan tidak sesat. Nah, ini keliru saya bilang. Oleh karena itu, sekali lagi kepada kita semua, mari sama-sama kita jadikan diri kita di ulil albab seperti yang dibacakan Pak Haji Saliman Nur tadi dalam imam tadi. La ayatil li ulil albab. Nah, ini semoga kita diberi Allah kefahaman. Inilah yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk membuka daripada wawasan kita, menjadikan kita lebih ini lagi. Mungkin kalau sesungguhnya kajian-kajian kita itu masih banyak lagi hal yang lain yang perlu
kita kaji, perlu kita ungkapkan dan diskusikan. Artinya tidak monolog, tidak sih ngomong seorang. Gimana bapak-bapak pun ikut memberikan tanggapan-tanggapan. Ini baru menjadi hidup gitu, diskusi gitu. Wajadilhum billati ya ihsan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan kurang berkesan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa kibaran majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.